Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sejatinya bulan Ramadan ini merupakan hadiah Allah bagi umat Islam. Sebab terdapat banyak sekali keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan pada bulan ini. Turunnya Al-Quran adalah waktu ketika nilai amalan dilipat gandakan, melebihi amalan yang dikerjakan pada waktu-waktu selainnya. Termasuk dari keutamaan Ramadan itu adalah dikabulkannya doa hamba-hamba yang berdoa. Meskipun tentu saja sebagaimana Allah tegaskan bahwa Ia mengabulkan semua permintaan hambanya, sebagaimana firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan permintaanmu. Maka memperbanyak doa pada bulan mulia ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam rangkaian firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Menariknya, pada ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, keutamaan, serta beberapa aturan terkait puasa Ramadan. Dan di tengah rangkaian ayat-ayat tadi, Allah menyelipkan dalam ayat 186, ia kaitannya dengan berdoa ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ini menandakan bahwa berdoa dalam bulan kemuliaan ini merupakan ibadah yang juga mulia. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan topik kali ini, doa, the game changer, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk meninjau bagaimana posisi doa sebetulnya dalam agama kita dan bagaimana sebaiknya kita dalam melakukannya. Poin yang pertama terkait dengan esensi dari doa itu sendiri. Karena paling tidak ada dua elemen utama yang secara inheren melekat pada aktivitas berdoa. Yang pertama, doa atau berdoa merupakan penegasan akan keimanan seorang hamba kepada Khalik-Nya. Allah dengan sifat rahimnya menganugerahkan kebaikan berupa rizki, kesehatan, dan aneka ragam kenikmatan duniawi lainnya kepada semua makhluknya. Orang yang beriman maupun tidak beriman, Allah anugerahkan kesempatan yang sama untuk meraih dan menikmati kenikmatan duniawi tersebut selama mereka mematuhi sunnatullah, yaitu bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, berdoa yang secara intrinsik berarti aktivitas yang dilakukan oleh orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya, dan secara bersamaan mengakui bahwa adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kuasa dan Maha Kaya, maka hanya kepadanya lah semua permintaan dan pertolongan dipanjatkan. Karenanya, doa itu merupakan ekspresi, suatu perwujudan sikap peneguhan dan pengakuan kita atas adanya Allah dan kemahakuasaannya. Berdoa, meminta kepada Allah merupakan bukti bahwa kita sebagai hamba tidak pantas menyombongkan diri di hadapannya. Kita sangat butuh pertolongan Rabb yang Maha Kuasa. Sungguhnya sikap semacam inilah yang Allah ridhoi. Firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, saya akan aku perkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk ke neraka Jahannam dalam keadaan hina-hina. Dalam surah Ad-Doa ayat 14, Allah juga menyatakan, yang artinya, hanya kepada Allah doa yang benar. Berharap yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air itu sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Kedua, berdoa sebetulnya merupakan tradisi para nabi dan rasul utusan Allah. Sebagai manusia yang ditugasi mendidik dan membimbing kaumnya,
para nabi dan rasul juga menghadapi beragam tantangan hidup. Berdoa sebagai bagian dari usaha maksimal yang dilakukan merupakan tindakan yang dipraktikkan dan dicontohkan para utusan Allah tersebut. Al-Quran menceritakan banyak sekali tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi dan Rasul. Sebagian di antaranya adalah doa Nabi Ibrahim dan Zakaria alaihi wassalam ketika minta supaya dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh, di dalam surah As-Saffat ayat 100. Kemudian dalam Ali Imran ayat 38, Nabi Zakaria berdoa, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Dan di ayat yang lain, kita juga melihat doa Nabi Isa alaihissalam ketika diminta oleh kaumnya supaya diturunkan makanan dari langit dalam surah Al-Maidah ayat 114. Nah, kalau kita perhatikan dan bandingkan dengan normalitas keumuman kehidupan manusia, dapat kita lihat bahwa doa-doa tersebut merupakan game changer. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, dikaruniai anak ketika usianya sudah tidak muda lagi. Pun demikian dengan usia pernikahannya dan usia istrinya. Ini adalah suatu hal yang tidak normal dalam kehidupan manusia. Dan demikian halnya juga terjadi pada Nabi Zakaria alaihissalam dan anaknya Yahya alaihissalam. Kemudian dikabulkannya doa Nabi Isa alaihissalam yang minta hidangan diturunkan dari langit juga tidak akan ajaib. Jelas sekali betapa doa dapat menjadi jembatan untuk hal-hal yang di luar kuasa kita sebagai manusia. Dengan kehendak dan kuasa Allah, doa-doa yang dipanjatkan para Rasul tersebut terjadi. Mungkin kita juga pernah mendengar doa Nabi Muhammad SAW pada Perang Badar, di mana jumlah pasukan musuh banyak sekali melebihi jumlah pasukan Nabi. Namun Allah berkehendak dan mengabulkan doa Nabi-Nya sehingga pasukan yang lebih kecil secara jumlah dapat memenangkan pertempuran Badar dengan kemenangan yang gemilang. Sekali lagi, doa telah menjadi game changer. Lantas, supaya doa-doa yang kita panjatkan terijabah, sehingga menjadi game changer dalam setiap upaya yang kita lakukan, apa yang sebetulnya perlu diperhatikan? Para ulama mengajarkan kita untuk memperhatikan beberapa sikap dan perilaku kita dalam berdoa. Sikap-sikap inilah yang perlu kita praktikkan sebagai upaya kita dalam berdoa. Dan ini yang kita kenal sebagai adab dalam berdoa. Nah, terkait adab ini, sebetulnya sangat jelas secara bahasa. Secara bahasa, doa itu berarti permintaan dari bawahan kepada atasan. Nah, adapun permintaan atasan kepada bawahan, kita kenal sebagai amr atau perintah. Esensi doa dan amr sama-sama merupakan permintaan sebetulnya. Hanya saja relasi peminta dan kepada siapa permintaan itu bukanlah yang membedakannya. Karenanya sikap ketika berdoa jelaslah berbeda dengan ketika kita memberikan perintah. Oleh karena itu, paling tidak ada dua sikap yang perlu kita praktikkan ketika kita sedang berdoa. Adab yang pertama, sikap secara zahir dalam berdoa. Hendaklah kita mulai dan menutupnya dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hendaklah kita meminta kebaikan dunia dan akhirat dan tidak lupa memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Nah, adab yang kedua, secara batin kita perlu mempraktikkan sedikitnya 3 sikap berikut. Yang pertama adalah kerendahan hati, tidak menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, kita perlu perasaan cemas atau takut karena sangat membutuhkan pertolongan Allah. Dan yang ketiga adalah rasa pengharapan yang besar. Ya, Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 55-56 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 90 yang artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat membantu. Sungguh mereka selalu bersegera dengan mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh cemas dan harap. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa hubungan kita dengan Allah dalam melakukan doa adalah hubungan non-transaksional. Artinya kita tidak melakukan doa hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tapi kita juga melakukan doa sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepadanya.
Doa harus dilandasi pada pengakuan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, kita harus mengikhlaskan niat kita dan mempercayakan hasil doa kita sepenuhnya kepada keputusan Allah. Dengan melakukan doa dengan ikhlas dan tulus, semoga kita dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita dan memberi kita kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala tantangan dan ujian dalam hidup. Demikianlah, semoga Allah selalu membimbing kita dalam hidayahnya dan mengijabah semua doa dan pengharapan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.